terima kasih Prof. Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, saya Dahlia dari FKIP Universitas PGRI Madiun. Di FKIP Unipma ini, Prof, ada program studi pendidikan profesi guru. Nah, untuk mengisi DKPS, untuk yang di SIP 1 di bagian UPPS, itu untuk pilihan profesi itu tidak ada, Prof. Jadi hanya sarjana, magister, dan doktor. Nah, untuk PPG, untuk pengisian prodi PPG ini sebaiknya diisi dengan jenjang apa nggih, Prof? Matur nuwun. Nggih. Itu di dokumen Excel atau Iya, di DKPS di Excel-nya, Prof. Oh, di Excel-nya nggih. Monggo Pak Sumenin. Monggo Pak Sumenin. Kaitannya dengan PPG, Bu. Oh, di situ belum ada pilihan ya, nggih? Belum ada, Bapak. Jadi hanya doktor, magister, dan sarjana. Kemarin ada satu prodi di lingkup FKIP itu sudah upload. Kami berasumsi bahwa karena PPG ini masuk FKIP, maka saya centang tingkat sarjana, Prof. Kan Bapak, gitu. Oke, sementara tidak apa-apa, Ibu, nanti akan disesuaikan saja. Memang itu template-nya itu sudah menyebar begitu, sehingga kalau kami update itu nanti kan yang sudah menyebar itu kan akhirnya berbeda begitu. Nah, untuk kasus PPG ini kan sebenarnya kan tidak banyak begitu, sehingga nanti kasus per kasus saja akan kami tangani begitu. Oke. Jadi untuk sementara kami klik sarjana enggak apa-apa ya, Bapak? Enggak apa-apa, Ibu. Oh ya. Nanti terima kasih. Konfirmasi ke saya begitu, biar nanti pada saat ini akan kami editkan begitu datanya itu. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dahlia. Yang berikutnya silakan. Tadi ada dari ekip Muhammadiyah, atau ini ada Bu Endah Andayani. Bu Endah. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ada 3 yang kami tanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan tadi data penelitian, Prof. Yang tadi disampaikan bahwa dalam data penelitian tersebut, bagaimana jika kami dalam satu prodi itu sebagai ketua dan sebagai anggota? Apakah di situ ditulis hanya ketuanya saja, yang tadi Prof ya, ketuanya saja, lalu bagaimana pengakuan untuk anggota yang juga sebenarnya berprestasi di dalam penelitian sebagai anggota? Ini yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, terkait dengan TS, Prof. Tentang TS, sebenarnya kami sudah menyusun borang ini sudah sangat cukup lama, sekitar bulan akhir Desember 2021, tapi sampai hari ini masih kami ada kendala. Waktu itu kita masuk di Ban PT, kemudian di Ban PT ada perbaikan kita perbaiki sampai akhirnya sampai ke Lamdik, sehingga TS yang kami susun pada waktu itu adalah tahun 2020-2021. Nah, pertanyaan saya, dengan kondisi yang terus berubah, kami sudah selesai berkali-kali mengajukan, Prof. Ternyata kami juga ada beberapa hal yang tidak sesuai. Yang terakhir itu kami harus menyesuaikan dengan versi 1.0, padahal sudah kita kirim. Itu apakah kami harus merubah lagi, Prof, untuk TS-nya? Tadi diinfokan untuk TS itu kan 1 tahun itu kan penuh ya, Prof ya, untuk semester ganjil dan genap. Nah, kami itu sekarang berada di posisi yang hampir akhir Agustus, karena kami di kampus kami belum memulai untuk tahun ajaran tahun akademik baru tahun 2022, sehingga apakah kami diperkenankan masih menggunakan TS-nya itu tahun 2020 ini, Prof. Yang kedua, yang terakhir terkait dengan kami sebenarnya kepingin sekali, Prof, karena kami batas waktu itu sudah selesai, kami sudah melampaui batas akhir daripada pengajuan untuk akreditasi kami yang terakhir kemarin pada bulan April, tanggal 11 April 2022. Kami untuk mengejar mahasiswa kami untuk yang akan lulus ini, kami ingin fast track, Prof. Apa yang harus kami lakukan supaya kami segera bisa melaksanakan proses akreditasi itu dengan cepat, karena kami membutuhkan istilahnya kepastian secara hukum pada kami terkait dengan program studi kami. Itu, Prof, yang kami tanyakan. Terima kasih, Prof Joko. Terima kasih. Nanti yang pertama biar dijawab Mas Asmudin, nanti yang 2, 3 saya jawab, tapi nanti juga dilengkapi Pak Asmudin. Yang pertama tentang
TS Bu ya. Jadi TS itu berdasarkan edaran dari Ban PT itu semester genap itu berakhirnya tanggal 31 Agustus. Ya, 31 Agustus. Sehingga kalau misalnya Ibu mau upload sekarang gitu ya, maka TS-nya adalah 2020-2021 gitu. Tetapi kalau misalkan nanti uploadnya September, itu bisa menggunakan TS 2021-2022. Ya, karena sudah melewati 31 September, Agustus begitu. Itu tentang TS ya. Kemudian tentang fast track Bu, Nuwun Sewu itu sudah RO belum ya Bu Endah? Masih mute? Mungkin Prof sampun RO Prof. Kami sudah. Terus Bu, fast track itu bisa dilakukan ini nanti Pak Sumin bisa menambahkan ya. Terus Bu, kalau habisnya April kemarin ya habisnya. Oke Bro, terakhir itu 11 April 2022. Pokoknya sepanjang belum habis sudah RO, itu nanti akan diberi surat perpanjangan, surat keterangan perpanjangan begitu. Nah ini mau dicek sudah terima atau belum ya? Jadi gini Prof, sebenarnya kami pada Desember itu sudah melakukan proses untuk borang kami kita usulkan melalui Ban PT, kemudian ada perbaikan, kita perbaiki, kemudian sampai akhirnya kami harus dilimpahkan ke Lamdik. Lah, begitu kami dilimpahkan ke Lamdik, tanggal yang disampaikan ke kami itu sudah telat Prof. Sehingga ketika kami mengajukan perpanjangan, kami belum melakukan RO pada waktu itu. Lah, segera kami diberikan masukan dari Lamdik untuk segera RO. Sehingga kami sudah melakukan itu. Tapi ya itu tadi Prof, kami terlambat. Padahal kami sudah proses sekitar Desember 2021 itu. Terus pun ini Prof. Terus Bu memang Lamdik itu kan beroperasi sejak 31 Maret 2022. Jadi jenengan betul ya, sebelum itu di Ban PT, kan memang persoalannya kan Ban PT mungkin tidak segera merespon atau memproses sehingga kedowo-dowo kan itu kira-kira gitu. Oke Bro, betul. Sehingga sampai melampaui masa. Itu persoalannya Bro. Kami kan mahasiswa kami gimana ini? Kami itu sudah berkali-kali loh Bro mengerjakan ini. Padahal kami tidak bisa memperpanjang prodi yang sudah kadaluarsa Bu, itu nanti kami salah. Nah itu gimana? Maka ngaten Bu, sekarang gini panjenengan segera upload berkas sesuai dengan panduan yang diberikan terakhir, termasuk yang versi 10 tadi itu. Kemudian yang kedua, supaya fast track Bu, ini kan begini, kaitannya juga pembayaran gitu. Kan kalau reguler itu kan pembayaran ada 3 tahap Bu, ada 5 juta, kemudian ada 30 juta, dan terakhir itu sisanya gitu Bu. Nah supaya nanti cepat, bayar sekali aja Bu, biar nanti tidak usah nugah nagih gitu ya. Karena begini Bu, karena kalau yang reguler itu nanti 5 juta mau AK, udah beres lagi dulu ada invoice, bayar nanti baru AK, nanti selesai bayar lagi baru lah tuh. Tapi kalau jenengan bayar sekali itu nanti langsung kita proses. Begini Prof maksud kami. Jadi pada saat kami ingin membayar, kami memang tidak ada tagihan Prof. Jadi kami itu menunggu Prof. Jadi tidak ada tagihan. Jadi kami itu bingung gimana ini. Padahal uang dari lembaga itu sudah dicairkan ke iya, tapi kami tidak ada tagihan itu sehingga kami menunggu gitu Prof. Minta tolong Prof bisa masa sebenarnya apa ditagih apa bayar diri atau masa sebenarnya. Nah gitu. Gimana kami mohon ditagih saja Prof biar kami bisa membayarkan. Ini Bu saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Prof Joko tadi. Yang pertama kaitannya dengan apa tadi data penelitian Bu. Itu baik sebagai ketua maupun sebagai anggota dimasukkan saja Ibu. Karena kan kalau hanya sebagai ketua saja itu kan belum tentu dosen di prodi tersebut itu semuanya menjadi ketua. Kadang kan ada yang hanya menjadi anggota dan ketuanya bisa jadi di prodi yang lain begitu. Jadi yang dimasukkan itu yang ketua dan sebagai ketua maupun sebagai anggota. Gitu. Terus kemudian. Berarti judulnya 2 kali gitu ditulis, Prof. Misalkan judul A.
Dosennya adalah satu dan lagi judul lagi dosen kedua, atau dosen kalau sebagai ketua dan anggota itu mestinya judulnya kan berbeda, toh. Betul Prof, kebetulan gini, taruhlah judulnya itu tentang pendekatan saintifik gitu Pak Prof ya, pembelajaran ekonomi. Saya sebagai ketua, kemudian anggota saya itu juga dosen dari prodi yang sama dengan saya. Itu gimana Prof? Apakah diakui dua-duanya? Artinya judul itu ditulis dua kali, gimana Prof? Cara nulisnya di ini tadi yang di kuantitatif. Judulnya muncul lebih dari satu kali Bu memang. Oh nganten, gitu nganten. Cuman kan kalau sebagai ketuanya kan nanti akhirnya sama begitu. Iya betul. Akhirnya datanya sama, enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa kan, ya nanti kan bisa dijelaskan bahwa yang ini sebagai anggota. Oh nganten. Atau jadi, mungkin di judulnya mungkin ditambahi, misalkan ditandai misalkan ini sebagai anggota. Atau apa tadi, mungkin di kolomnya itu ada penanda begitu Bapak Ibu ya, yang membedakan ini sebagai ketua, yang ini sebagai anggota. Oh nganten. Tidak apa-apa. Oke, Prof. Terima kasih. Kemudian kaitannya dengan dana, TS, bentar, TS dulu tadi TS sampai dijelaskan. Kalau di Ban PT itu kalau tidak salah itu kan ada ini pernah ada edaran itu kaitannya dengan ketika proses akreditasi itu lama sehingga TS-nya itu melewati lagi. Itu kan prodi diminta untuk memperbaiki sesuai dengan TS-nya begitu, dengan TS yang baru. Itu kalau di Lamdik itu tidak ada seperti itu, Ibu, atau mungkin lebih tepatnya itu dikembalikan ke prodi, apakah prodi itu mau memperbarui sesuai dengan TS yang baru atau menggunakan TS yang lama. Itu jadi fleksibel seperti itu. Ngapunten Prof, kalau seandainya kami tadi jadinya kan fast track ya Prof ya, tetapi kalau seandainya kami harus ke TS yang baru Prof, jadi kami harus bongkar lagi Prof, jadi perlu waktu yang sangat panjang karena kami baru insya Allah 1 minggu yang lalu Prof ada informasi bahwa borang yang kami kirim itu harus disesuaikan dengan versi 1.0, padahal kami mengerjakan di Lamdik kemarin juga sudah yang terbaru loh Prof, ini kami juga harus mengulang kembali. Ini jadi ngapunten kami agak jadi resah begitu. Jadi seperti itu Ibu Artinya kan dikembalikan ke prodi apakah mau menggunakan TS yang baru atau tetap menggunakan TS yang sudah digunakan. Ada efeknya apa enggak Prof nanti? Seandainya kita bertahan kepada TS yang lama 2020-2021, nanti berpengaruh apa enggak Prof terhadap waktu yang nanti mungkin waktu perpanjangannya atau seperti itu gimana Prof? Atau bagaimana Prof? Nanti mengurangi nilai yang saya khawatirkan Prof. Perbedaan ya tentu saja dinilai Bu, karena kan datanya kan berbeda Tapi kan kalau misalkan sampai TS yang sudah ada ini memang prediksinya itu sudah bagus ya enggak apa-apa sebenarnya, kan tidak masalah. Gitu. Jadi kaitannya dengan masa akreditasinya sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Prof, kalau sekarang sudah tanggal 20, sekitar 22. Kemudian kalau kita ke terakhir tanggal 31 Agustus hanya waktu sekitar 9 hari. Kami khawatir Prof, kalau TS yang 2021 itu tidak nutut untuk kita kerjakan. Itu terus ya Prof ya, menurut jenengan solusinya. TS-nya berapa Bu sekarang? Yang kami saya gunakan 2020 Prof. 2021. Betul Prof. Itu yang sudah kita kerjakan. Kan tinggal tinggal 9 hari. Nah, sementara format yang kami gunakan belum versi 1.0 Prof. Sehingga ini masih mau akan kami kerjakan. Khawatir saja enggak lutut gitu loh Prof. Gimana itu? Untuk TS-nya sudah sesuai Ibu. Kan, TS itu kan September sampai akhir Agustus. Sekarang kan Agustus itu kan belum selesai dan Ibu sudah membuat borang atau dokumen akreditasi, berarti TS-nya sudah tepat. Kecuali nanti Ibu mengirimnya itu misalkan Desember atau mungkin Oktober itu baru kan sudah nambah TS lagi. Moga-moga Prof ya, menurut kami harus pindah ke versi 1.0. Untuk pendanaan terus Prof. Yang ketiga itu memang salah satu
lama tidaknya itu kan bergantung kepada pembayaran. Jadi bukan berarti kemudian yang bayar itu akan dipercepat, begitu tidak, tapi karena ada jeda itu, Bu. Jadi misalkan di Lamdik itu kan ada 3 jenis pembayaran. Jadi ada yang langsung sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, selama ini itu dari yang masuk itu, kalau yang misalkan membayar 3 kali itu kan setelah proses verifikasi ke AK itu kan nunggu dulu pembayaran dari prodi. Nah, kalau prodi itu cepat maka nanti akan karena itu sebagai prasyarat begitu. Kemudian nanti dari AK ke AL itu kan juga nunggu pembayaran. Nah, kalau prodi itu misalkan bayar full langsung dari di awal, maka jeda-jeda itu akan hilang sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Nah, kalau misalkan prodi ibu itu sudah melakukan pembayaran yang pertama yang 5 juta itu, sebenarnya ibu bisa membuat invoice sendiri. Jadi melalui akun prodi bisa membuat invoice sendiri terus langsung melakukan pembayaran sisanya. Jadi tidak menunggu ditagih begitu, tidak, tetapi bisa membuat invoice sendiri di Simalamdiknya. Begitu. Oh gitu. Prof, ngapunten, seandainya kami bisa dibantu nggak Prof untuk ini, untuk ditagih saja Prof, supaya kami dasar kami untuk bisa mencairkan, karena sudah siap dana itu tinggal kita bayarkan. Lah sementara dari pihak penjaminan mutu tidak akan dibayarkan sebelum ada invoice itu Prof. Seperti itu. Kami sempat berdebatnya. Ibu bisa membuat invoice sendiri dan itu sebagai tagihan nanti itu. Jadi gampangannya invoice itu bisa ibu buat sendiri begitu. Tidak apa-apa ya Prof, itu ya kita buat untuk pembayaran. Tapi dengan tentu membuatnya itu di Simalamdik itu. Jadi di Simalamdik itu prodi atau UPPS itu bisa mengenerate invoice sendiri. Siap. Sehingga nanti itu tinggal dicetak dan itu sebagai bukti tagihan mungkin ke bendahara atau yang lain. Siap. Oke, Prof. Oke, matur nuwun.